proses analisa dan perancangan gitu ya dengan model driven software system development. Jadi kalau kita akan membuat perangkat lunak, pertama kita identifikasi dulu requirement-nya. Setelah identifikasi requirement, kita lanjutkan dengan tahap-tahap ini yang ada di slide ya. Kita buat model bisnis prosesnya, kita gunakan diagram aktivitas. Ini kalau kita pakai UML semua ya. Baru sesudah itu kita gambar use case-nya. Baru ketiga kita gambar diagram sequence. Keempat kita gambar diagram kelas. Kelima kita desain antar muka pengguna. Keenam kita gambar diagram entity relationship-nya. Kemudian ketujuh kita gambar deployment-nya. Kemudian kedelapan kita tulis code-nya. Itu tahapan-tahapannya gitu ya. Jadi kalau kita pecah menjadi fase-fase, fase analisis itu kita pakai BPMN atau diagram aktivitas. Sudah ada pilihan, Merseni taruh di sini. Karena terakhir Merseni mengerjakan proyek sampai sekarang di Kementerian Ristek Dikti itu, kita pakai BPMN dan diagram aktivitas. Kenapa? Karena user maunya demikian gitu ya. Nanti kita akan contohkan sebentar itu. Ini proyek tahun 2019 ya. Kita gambar BPMN dan diagram aktivitas. Baru sesudah itu kita gambar diagram use case dan kita gambar diagram sequence. Ini fase analisis. Kemudian di fase desain kita gambar desain antar kelas, desain antar muka pengguna, kita gambar diagram entity relationship. Dan kita gambar diagram deployment, baru kita tulis coding. Ya. Jadi bisa berbeda ya. Kalau Anda lihat yang di atas ini, ya, tidak sama dengan yang di bawah. Ada sedikit perbedaan. Karena orang bilang melakukan analisa dan perancangan itu bukanlah ilmu 1.0 ya. Ilmu yang saklek atau ilmu yang sudah tepat seperti itu wajib. Tapi dia lebih cenderung ke seni. Sehingga kapan dan di mana kita akan menggunakan diagram UML itu tergantung dari kata hati Anda sendiri. Ya Merseni ajarin aja pengalaman saya. Pengalaman saya tidak akan menjadi pengalaman Anda gitu kan. Jadi yang penting Anda tahu, oh seperti ini modelnya. Ya. Bisa diterapkan model seperti ini. Setelah Anda menghadapi masalah sendiri ya silakan Anda berkreasi dengan berbagai diagram UML yang ada. Gitu ya. Nah ini misalnya contoh ya. Bagaimana aktivitas kita dalam melakukan proses analisa dan perancangan untuk pembuatan sistem aplikasi berorientasi objek. Yang pertama, ya, jangan lupa ya, ini kita selesai dulu dengan membuat dokumen SRS, terutama kita selesai mengidentifikasi fitur. Baru kita lakukan yang namanya model the organization business process as is and to be with activity diagram atau business process modeling notation. Baru langkah kedua, kita display the boundary of a system and its major function using use case diagram. Jadi yang pertama activity diagram, baru kedua use case diagram. Ingat, use case diagram itu juga kita pakai untuk mendevelop algoritma. Ya, seperti itu. Baru kemudian kita buat use case realization. Ya, saya sudah pernah contohkan waktu lalu di metodologi RAD. Hubungan antar use case ya, itu kita bisa buat dengan interaction diagram atau kita langsung ke sequence diagram. Kenapa langsung ke sequence? Karena activity diagram kita sudah buat di nomor 1. Baru langkah keempat, kita buat static structure dari perangkat lunak itu dengan menggunakan di sini ada kelas dan komponen diagram. Ya, untuk aplikasi yang sederhana gunakanlah kelas diagram saja. Sedangkan untuk aplikasi yang kompleks gunakanlah kelas dan komponen diagram. Jadi tipsnya ada di situ sebenarnya. Kalau aplikasi Anda hanya sederhana pakai juga kelas diagram. Baru kemudian setelah kelas diagram kita buat data model dan normalisasi gitu ya. Dengan IR 2 gram. Di sini kenapa penting kita belajar database management atau struktur data lah.
Agar supaya kita tahu mengembangkan data model dan membuat normalisasi. Jadi kadang-kadang UML class diagram itu tidak cukup. Kita harus buat IR diagram. Tapi kalau kita rasa IR diagram, kita rasa kelas diagram sudah cukup, ya kita tidak usah buat lagi IR diagram. Seperti itu. Anda akan lihat contoh-contoh yang Nersteni sampaikan nanti, tidak lagi ada IR diagram, tapi ada yang ada. Seperti itu. Baru kita bangun user interface. Ya. Kita buat, bisa dibantu dengan navigation diagram. Jadi bisa gunakan navigation diagram UML, bisa juga tidak, ya, untuk membangun antarmuka. Gitu ya. Kemudian sesudah itu kita buat deployment diagram. Karena kan kita mau lihat aplikasi kita ini hanya aplikasi berbasis desktop aja atau sudah ada client server. Seperti itu. Atau malah makin kompleks kalau berbasis web. Ya. Atau lebih kompleks lagi kalau berbasis mobile. Lebih kompleks lagi berbasis cloud. Lebih kompleks lagi dia berbasis web service. Sangat kompleks itu kalau sudah berbasis real time. Seperti itu. Jadi hanya 6 langkah saja sebenarnya proses analisa dan perancangan program berorientasi objek. Tidak lebih. Hanya 6 langkah, 6 diagram saja. Seperti itu. Ya. Nah, ini dia. Model Driven Software System Development Activities yang simple ya. Untuk S1 belajar yang simple-simple aja. Business Process Modeling kita gunakan activity diagram, use case diagram. Baru kita buat interaction diagram. Di sini kita buat saja sequence diagram karena activity diagram sudah kita buat di pertama. Baru sesudah itu kita buat user interface model. Ya. Jadi kita ambil dari sequence diagram yang boundary class itu kita jadikan interface model. Kemudian kita tambah dengan IR diagram. IR diagram diambil dari mana? Dari entity class yang ada di sequence diagram. Baru class diagram susun story dari program kita pada class diagram. Sangat sederhana. Dan hanya itu yang Anda perlukan untuk memahami proses analisa dan perancangan perangkat lunak untuk ya, gaya pemrograman yang berorientasi objek.